Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu ke-21 sesudah Pentakosta bagi setiap jemaat yang hadir di gedung gereja maupun yang beribadah melalui siaran live streaming di kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ukuran syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta Benyamin Lowenang Ketsi, dan kita diajak untuk menghayati tema berkenan di hadapan Allah. Di dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, serta persekutuan kaum lanjut usia GPIB Sejahtera Jakarta masa bakti 2020 sampai 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah serta menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Kita telah memasuki minggu ke-21 sesudah masa raya Pentakosta. Dan di dalam ibadah ini kita bersama-sama akan mendengar dan menyaksikan pengakuan dan ikrar janji setia sebagai pengurus pelayanan kategorial. Nas pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 1 ayat 17 yang menyatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap hidup sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang Maha Kudus dalam Kristus Yesus. Allah Maha Kasih, kami sadar mengaku di hadapan-Mu segala dosa dan kejahatan kami dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati. Sering kami lalai melakukan perintah-Mu dengan hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam persekutuan kami pun sering mengabaikan tugas pelayanan, menghitung untung rugi dan cepat berkata-kata yang tidak baik, namun lamban menyuarakan keadilan dan kasih bagi sesama. Allah Maha Kudus, berikanlah kami pengampunan dan barulah hidup kami dengan tuntunan Roh Kudus. Ajarilah kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami dan mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Teguhkanlah janji iman kami untuk terus setia sebagai saksi-saksi-Mu di sepanjang hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Amin.
jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 4 Jemaat Bukit Zaitun Makassar.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Minggu yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami semua sebagai Sabat, untuk kami meninggalkan segala aktivitas, kesibukan, dan bersatu hati dengan umat kepunyaan Tuhan untuk datang beribadah sebagai jemaat Tuhan di hari Minggu ini. Dan pada kesempatan ini juga warga Sidi Jemaat yang dipercayakan untuk menjadi pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, dan Persekutuan Kaum Bapak akan menyatakan ikrar mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya bersama-sama untuk setia melayani Tuhan. Namun sebelum semuanya itu terjadi, terlebih dahulu Tuhan akan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan menghayatinya dan kami dapat mendengarkan kekuatan firman Tuhan dan pengajaran Tuhan. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk kami mewujudkan tanggung jawab kami, bukan sekedar sebuah ucapan dan kata-kata yang kami ucapkan, yang keluar dari mulut kami, tetapi kami wujudkan itu dalam panggilan dan pengutusan Tuhan. Sehingga dalam segala hal kami setia, bukan dalam bentuk perkataan, tetapi kesetiaan dan loyalitas kami wujudkan dalam peran tanggung jawab kami selaku pengurus pelayanan kategorial di Jemaat GPIB Sejahtera ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita baca secara gilir ganti dari Perjanjian Baru, Kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia harus percaya kepada Allah bahwa Allah
Bapa kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, selamat pagi. Shalom. Hari ini kita berbicara tentang iman dari surat Ibrani. Kadang-kadang kita sendiri bertanya, apa itu iman? Apa artinya beriman? Tema kita mengatakan berkenan kepada Allah. Oke. Apa artinya iman? Saudara-saudara, iman berasal dari kata Ibrani ataupun dari bahasa Arab, hampir sama, karena grammarnya juga dan juga tata bahasanya semuanya hampir mirip, karena mereka satu rumpun bahasa Semit di dalam tradisi bahasa-bahasa itu. Jadi katanya aman. Kata aman berarti bukan sekedar dia percaya, dia mempertaruhkan hidup sepenuhnya kepada kekuatan atau kuasa yang melebihi dirinya. Itulah iman atau aman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berarti kalau iman bukan sekedar kita percaya, gitu ya. Kalau orang tanya, percayakah saudara tentang Tuhan? Gue percaya. Percaya benar bahwa Tuhan akan melindungi saudara? Oh, percaya. Kan begitu ya. Semua orang akan mengatakan begitu. Karena di dalam iman itu bukan sekedar dia mengucapkan kata percaya, tetapi dia juga punya semacam hubungan yang sangat harmonis, dan kemudian dia punya perjanjian yang kuat. Mari kita contoh nggak usah jauh-jauh lah, dari Alkitab saja, karena kita selalu memiliki Alkitab. Semua kita punya Alkitab. Contoh Abraham tidak mengenal Allah, tetapi ketika dia dipanggil, pergilah, keluarlah dari rumah bapamu, dari keluargamu, dari sanak saudaramu, ke tempat, ke negeri yang akan kutunjukkan. Ada dua hal di sana dia belum melihat siapa Allah itu, lalu kemudian dia nggak tahu tempatnya itu di mana. Tapi dia melangkah. Itu satu, contoh pertama. Contoh kedua, apa yang dia rindukan, dia pegang janji Allah. Abraham berangkat, lalu kemudian aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan banyak. Di dalam Kejadian pasal 15, mulailah Abram, waktu itu namanya Abram. Beda ya antara Abram dengan Abraham, jangan dibilang sama. Abram itu artinya Bapa yang dimuliakan. Kalau Abraham itu artinya Bapa segala orang beriman. Jadi pada waktu itu Abram dia bertanya, kapan saya punya anak?
Dia cuma diperlihatkan, ini loh, kau lihat itu bintang, sebanyak itulah. Kadang-kadang kita mau pikir satu saja kita sudah repot, apalagi Abraham suruh lihat itu banyak. Oh Tuhan, banyak sekali keturunanku seperti ini. Bagaimana rumahnya? Katakan kalau kita manusiawi ya, secara pikir manusiawi. Tapi Abraham lalu kemudian mengatakan dia percaya. Habis percaya dia dibenarkan. Makanya Rasul Paulus menegaskan lagi bahwa manusia dibenarkan karena iman. Itu berangkat dari peristiwa Abraham. Abraham dibenarkan karena imannya ketika diperhadapkan, ini loh janji Allah kepadamu. Ya, makanya diuraikan kembali. Benarlah yang dikatakan oleh seorang penulis Ibrani, surat Ibrani ini yang menulis orang punya latar belakang Yahudi, dan pada waktu itu orang Yahudi, jadi harus dibedakan orang Yahudi Kristen dengan orang Yahudi yang beragama Yahudi. Jadi ada dua hal. Ya, orang yang beragama Yahudi, dia nggak percaya Yesus. Ya, tapi orang Yahudi yang beragama Kristen pada waktu itu sedang mengalami tantangan yang sangat berat. Kita tahu jemaat pertama itu tantangannya cukup berat. Dan karena itu diangkatlah persoalan iman. Iman adalah dasar, pondasi yang kokoh dulu. Nanti kita uraikan sedikit saja karena waktu kita dibatasi juga ya. Tadi saya khotbah tadi 25, sekarang baru lewat 4 menit. Nanti dengan jam baru ini agak lebih enak. Sudah berapa menit saya berkhotbah ya. Jadi kita bisa lihat di sana. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan ini dasar. Jadi dasar itu pondasinya dulu dikokohkan. Yakin, percaya, baru kemudian bukti. Apa itu bukti? Bukti itu sesuatu di depan mata yang diperlihatkan, bukan yang hanya kata-kata saja. Walaupun itu mungkin juga kalau bukti itu dia tidak ini, dan tadi katakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya bertanya dulu dengan Bapak Ibu semua pengurus, calon pengurus ya, karena belum diteguhkan ya. Nanti kalau sudah diteguhkan baru disebut pengurus. Calon pengurus Pelkat ya, pelayanan kategorial jemaat ya GPB Sejahtera ini. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya, kira-kira bisa lihat iman nggak? Iman sebesar apa? Nggak ada yang tahu. Kalau kata Yesus, jika imanmu sebesar biji sesawi saja. Saya pernah dikasih satu botol dari orang yang pulang dari Israel. Ternyata lebih besar biji beras ketimbang biji sesawi. Ya, kecil sekali. Jika imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu bisa dapat katakan itu. Beranjaklah. Ini bukan soal sulap. Iya kan? Kalau sulap itu cuma mata kita disilap begitu saja, disilap. Ya. Tapi ini persoalannya adalah iman. Dalam arti, percayakah bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi di luar penglihatanmu, tapi dia pasti terjadi. Di luar semua yang kita jangkau dengan mata kita, tapi dia bisa terjadi. Itulah iman. Oke, saya tidak panjang lebar. Lalu kemudian saya masuk kepada tanggung jawab semua. Apa yang menjadi pondasi saudara dan saya? Pertanyaannya, tema kita adalah berkenan di hadapan Allah. Pertanyaannya sederhana. Kalau orang tanya sama saya, sama Bapak Ibu semua, kira-kira kita semua ini berkenan gak sih di depan Tuhan? Kira-kira saudara-saudara dan saya berkenan gak di depan Tuhan? Di hadapan Tuhan kita berkenan gak sebenarnya? Ada yang bilang mengaku, saya karena tutup mulut begini saya gak tahu saudara bilang iya atau tidak ya. Angkat tangan saja. Siapa yang bilang bahwa saudara berkenan di hadapan Allah? Angkat tangan saja. Gak ada ya. Berarti kita semua mengaku kita tidak berkenan. Atau kepala ngangguk ya. Kita semua berkenan di hadapan Allah? Ya? Tidak? Tidak. Apa yang membuat kita berkenan kepada Allah?
Ya, itu tadi ada suara kecil-kecil di belakang, pasti oma-oma itu. Imanlah yang membuat saudara dan saya sekarang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saudara karena saudara sudah memberi banyak, bukan karena saudara sudah memperlihatkan semua, bukan, tapi karena iman. Persoalannya iman kelihatan apa enggak? Enggak. Karena itu kita tidak perlu mengharapkan pujian dari manusia ketika saudara dan saya melayani. Yang dipuji adalah Tuhan. Malah orang akan mencaci maki kita. Iya. Entah kita dibilang malas lah, entah kita dibilang tidak setia lah, dan sebagainya. Soal loyalitas, soal kesetiaan, hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu meminta pertimbangan manusia, tapi kita perlu hati ini, karena Tuhan yang tahu isi hati saudara. Jadi berkenannya di hadapan Tuhan itu bukan karena kita punya kemampuan, punya kemauan, bukan, tapi karena iman. Selamat melayani. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam peneguhan pengurus pelayanan kategoria. Sebelumnya akan dibacakan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta oleh Ketua 3 PHMJ GPIB Sejahtera Jakarta. Saya akan membacakan surat keputusan dari PMJ GPIB Jemaat Sejahtera. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Sejahtera DKI Jakarta, nomor 004/KPTS/MJ strip Romawi 7/10/20/SEJ. Surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Sejahtera DKI Jakarta. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta tentang pengangkatan pengurus pelayan kategorial, pelayan anak, pelayan taruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak,
persekutuan kaum lanjut usia dan pelayanan anak dan pelayanan taruna masa bakti 2020-2022. 1. Terhitung mulai hari ini tanggal 25 Oktober 2020 mengakhiri pengangkatan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang namanya disebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan pelayan PAPT, GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta masa bakti 2017-2019 dengan ucapan terima kasih. Kedua, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2020 mengangkat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang namanya disebut dalam daftar 2 lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan daftar 3 lampiran surat keputusan ini sebagai pelayan pelkat PA, PT, GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta masa bakti 2020-2022. Ketiga, peneguhan pengurus pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan pelayan pelkat PA, PT, GPIB Sejahtera di DKI Jakarta masa bakti 2020-2022 pada diktum 2 di atas dilaksanakan dalam ibadah Minggu Jumat yang dilayani oleh pelayan firman yang ditugaskan oleh Majelis Jemaat dengan menggunakan tata ibadah GPIB yang berlaku. Keempat, masa tugas pengurus pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan pelayan pelkat PA, PT, GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta masa bakti 2020 diktum 2 di atas adalah sejak diteguhkan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dan akan berakhir pada saat peneguhan pengurus PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan pelayan pelkat PA, PT, GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta pada masa bakti 2022-2024 yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2022. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata pengurus pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan pelayan pelkat PA, PT, GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta masa bakti 2020-2022 melanggar ketentuan administratif dan kualitatif, maka yang bersangkutan akan diakhiri kepengurusannya selaku pengurus pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan pelayan pelkat PA, PT, GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Keenam, dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat nomor 146-GSMJ-MJ/7 Romawi /02/18/SEJ tanggal 20 Februari 2018 tentang pengangkatan pengurus pelayan kategorial dan pelayan pelkat PAPT masa bakti 2017-2019 dinyatakan tidak berlaku lagi. 7. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal peneguhannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2020, Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Pendeta Benyamin Lohena Pesi, Ketua, dan Diakon Pierre Egi Marinka, Sekretaris. Mohon maaf karena pandemi untuk nama-nama
tidak dibacakan karena mengingat waktu yang terbatas. Terima kasih. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam penjelasan tentang unit-unit misioner. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan melakukan penuguhan bagi saudara-saudara selaku pengurus pelayan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, serta Persekutuan Kaum Lanjut Usia lingkup GPIB Sejahtera Jakarta. Dengarkanlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja sebagai berikut. Yang pertama, tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu umat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar darinya. Dan Ia menghendaki agar umat-Nya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama-sama. Namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pengurus kategorial Persekutuan Kaum Bapa, Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Tentang pelayan dan pengurus. Pelayanan anak dan persekutuan teruna dan pengurus pelayanan kategorial dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan di dalam Kristus. Pelayanan anak persekutuan teruna dan pengurus pelayanan kategorial adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat gereja, yakni diakan, penatua, dan pendeta, melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugas pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus menyatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Roma 12 ayat 8. Nasihat firman Tuhan. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dengan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa penguatan. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami memohon curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini, khususnya dalam pengakuan dan janji mereka.
Biarlah seluruh pengakuan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka umat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pengakuan dan janji saudara-saudara. Jadi diucapkannya nanti tidak satu-satu, tetapi saya panggil perpelkat dan berdiri bersama-sama dengan menjawabnya ya dengan segenap hatiku. Ya, sederhana saja jawabnya, tapi yang penting yang dilakukan dalam pelayanan selanjutnya. Sekarang dengarkanlah pengakuan dan janji saudara-saudara. Kepada saudara-saudara calon pengurus pelayan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia di lingkup GPIB Sejahtera Jakarta, masa bakti 2020-2022. Kami mengundang saudara-saudara untuk menjawab pengakuan dan janji saudara di hadapan Allah dan mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Nanti pada waktu berlutut itu tempat-tempat bantal di bawah itu ditarik ya. Jadi ada di bawah. Bagi yang sanggup berlutut, kalau tidak duduk di tempat saja. Pertama, apakah saudara-saudara percaya dan yakin bahwa di dalam Yesus Kristus melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara sebagai pelayan di jemaatnya untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan dengan kemampuan yang saudara-saudara miliki? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan segala peraturan yang berlaku di dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi serta disiplin gereja jika saudara-saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawab saudara-saudara kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya, pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan? Apakah jawab saudara-saudara kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya, pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia? Apakah jawab saudara-saudara kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya, pengurus pelayan kategorial Persekutuan Kaum Bapa? Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang hadir dan jemaat yang menyaksikan siaran ini, marilah berdiri untuk menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara ini. Marilah seluruh jemaat Allah di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati dan mulut kita
masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Tetap berdiri. Kepada para pengurus Ketuan kaum kan saudara-saudara kami, saudara-saudara Persekutuan Kaum Bapa serta Persekutuan Kaum Lanjut Usia di GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta masa bakti 2020-2022 dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan untuk berlutut. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Jadi marilah berdiri, kita memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita ini. Hiduplah menurut pengakuan janji-Mu, lakukanlah tugas dan tanggung jawab pelayananmu, dan terimalah Tuhan. Allah Maha Kuasa kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini dan yang hadir di tempat ini, sambutlah saudara-saudara kita ini, pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, serta Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Sejahtera Jakarta dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersama dengan pengurus pelayan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta
Hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan umat-Nya, mereka telah mengikrar janji setia untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Kuatkan mereka, berkatilah keluarga yang mendukung mereka, sehingga melalui kata dan perbuatan, hidup mereka bisa menjadi teladan bagi warga jemaat-Mu. Di hari Minggu ini kami berdoa untuk GPIB Sejahtera Jakarta. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 1, Bapak Alfred Sarayar, keluarga Bapak Coki Prabowo, sektor pelayanan 2, keluarga Penatua Toman Hutagalung, keluarga Bapak Simon Petrus Nenobais, sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Yuli Budi Hartati, keluarga Bapak Polentio Efrat Leonardo, untuk sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Rudolf Gustav Rampengan, dan keluarga Bapak Wijarnako, sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Rastini, dan keluarga Penatua Esther Suharti. Kami menyerahkan akan keluarga-keluarga ini Bapa dalam tangan-Mu, jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, Saudari Tri Esti Setianingsi, Penatua Bapak Gultom, Bapak Iswahyudi, Bapak Martin Lemena, Ibu Neti Hermando Boru Samosir, Ibu Yohana Lemena, Bapak Petrus Jawa, Bapak Saudara Panca Nindianto, Bapak Ishak Tongam Silalahi, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian, Bapak Belsasar Melisa, Ibu Leni Patiata, Ibu Karlawati Mena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Anya Juliawati Mena, Ibu Duyanti Patiata, Saudara Adriel Spirogarsius Patiata, dan Saudari Gabriela Grancianti Patiata. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam proses pemulihan-Mu ya Bapa, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan sukacita. Kami menyerahkan juga jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran di hari Minggu ini, Ibu Antonita Sohilait, dan hari-hari ke depan berjalan. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan. Diberkatilah mereka semua dalam kasih sayang Tuhan. Kami mau berdoa hari ini untuk keluarga besar Patiata, di mana Tuhan sudah panggil dalam kemuliaan-Mu, Bapak Theogracius Patiata, jemaat sektor pelayanan 5. Tuhan, dalam suasana duka cita Engkau berkati Ibu Dwiyanti dan kedua anak kekasih dalam kesedihan mereka ditinggal suami ayahanda tercinta, yang sebentar akan dilaksanakan pemakamannya pada siang hari nanti. Kami hanya menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, penghiburan dan kekuatan daripada-Mu. Kami menyerahkan juga ya Bapa di surga untuk kami semua yang bertugas di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kami, para presbiter yang melayani, pemandu lagu, pianis, organis, penanggung jawab sound system, tim multimedia, koster, dan keamanan. Kami menyerahkan juga seluruh warga jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah menyaksikan siaran ini. Diberkatilah jemaat-Mu dengan segala berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian dari Gita Bakti 85 ayat 1 dan 3. Oh Tuhan. Tuhan, hidup kami
Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan tata anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam Tuhan, di dalam dunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk yang pertama kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Robert Charles Uring, putra dari Bapak Herbie Aldrias Uring almarhum dan Ibu Teresia Bauman almarhumah, Jemaat Sektor Pelayanan 1 GPIB Sejahtera, dengan saudari Diana Suhendra, putri dari Bapak Diana Suhendra dan Ibu Rusyanti, warga GKRI Isya Almasih Tangerang. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Hari Sabtu tanggal 7 November 2020 jam 10 WIB bertempat di Gereja GKRI Isya Almasih Tangerang. Mohon perhatian warga jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta dalam rangka evaluasi kegiatan dan laporan keuangan triwulan 1 dan 2 tahun 2020-2021 diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Mohon kehadiran BPPJS dan Presbiter GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di sorga, almarhum Bapak Theo Garasius Patiata, warga Jemaat Sektor Pelayanan 5, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 dan akan dimakamkan pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020. Presbiter dan warga Jemaat GPIB Sejahtera berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Saudara, Ibu sekalian yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 25 Oktober 2020 sampai tanggal dengan 31 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih. Saudara-saudara, para pengurus pelayanan kategorial, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, dan persekutuan kaum lanjut usia Jemaat GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta. Sesuai dengan janji kita dengan Tuhan, wujudkanlah itu. Kita dibenarkan, kita diperkenankan oleh Tuhan karena iman. Sekarang mari kita berdiri. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Bawa kabar
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh warga jemaat GPB Sejahtera yang hari ini hadir di dalam gedung gereja dan yang menyaksikan ibadah ini di rumah-rumah jemaat. Selamat hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.